Shalom. Shalom. Selamat kita kembali beribadah sore hari ini dalam ibadah doa penyembahan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, biarlah keselamatan yang Yesus sudah anugerahkan, yang memberikan kita pengharapan, yang menghidupkan kita sampai kita menerima hidup kekal, kita terus perjuangkan, terlebih dalam kesetiaan kita beribadah melayani Tuhan. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita saat ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersehati berdoa lebih dahulu. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus atas kasih anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau telah menjadi sumber keselamatan pengharapan kami. Itu sebabnya kami mau serahkan sepenuhnya kehidupan kami, hanya percaya, hanya menyembah kepada Tuhan, hanya memandang Tuhan seumur hidup kami. Inilah kami sidang jemaat-Mu. Kami datang dengan kerendahan hati. Kami datang sebagai rumah doa-Mu, penyembah-penyembah-Mu ya Bapa. Layakkan kami semua di dalam darah anak domba Allah. Roh Kudus Allah mengurapi kami semua. Dimanapun jemaat-Mu saat ini beribadah, pengurapan Roh Kudus dari surga mengurapi kami semuanya. Segala pekerjaan iblis setan yang mengganggu konsentrasi kami mau tolak hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau beracara, berhadirat dari awal sampai akhirnya ibadah kami sore malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap masuk lebih dalam, bertemu muka dengan Engkau Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu ya Tuhan. Ku perlu
Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dan sekali lagi pengakuan kita bersama, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Syukur buat kasih-Mu Tuhan, syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan mengucap syukur kepada Dia, karena anugerah-Nya, karena pengorbanannya besar bagi kita. Syukur Yesus buat keselamatan-Mu. Syukur Kau selamatkan kami. Syukur Kau selamatkan keluarga kami. Syukur Kau selamatkan anak-anak kami. Syukur Tuhan Kau berikan kami pengharapan. Syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Syukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Sungguh berlimpah anugerah-Mu. Syukur, terima kasih Bapa, kasih-Mu sempurna. Syukur Yesus, syukur Yesus buat kekuatan yang Kau berikan. Syukur Yesus, syukur buat pertolongan-Mu. Syukur buat perlindungan pembelaan-Mu Yesus. Syukur, terima kasih. Syukur, terima kasih Tuhan. Kami ada sampai pada hari ini, semua karena Engkau Tuhan. Syukur buat perkenanan-Mu Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dari mulut kami tidak pernah henti-hentinya mengucapkan terima kasih syukur kepada Engkau, karena Engkau telah menyelamatkan kami, memberikan kami pengharapan Tuhan. Walaupun Engkau saat ini ada di sorga, di sebelah kanan tahta Allah Bapa, Engkau Yesus mengaruniakan firman-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menjadi tiang awan, tiang api di dalam kehidupan kami, menuntun kami Tuhan,
di panas terik, hujan badai dunia, padang gurun ini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Sungguh besar Tuhan. Kami rasakan kekuatan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak mau dipisahkan dari kasih-Mu, dari kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Haleluya. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sekali lagi dari atas, mari jemaat bersama bangkit berdiri. Sungguh ku rasa kekuatan. Kita persiapkan hati kita menerima kuasa firman Tuhan. Haleluya. Menjadi tiang awan, tiang api selama kita hidup di dunia ini. Sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Amin. Firman-Mu sungguh ajaib. Kami percaya firman-Mu, firman-Mu sungguh ajaib. Inilah yang terus kami simpan di dalam lubuk hati kami yang terdalam. Kami aminkan bahwa firman-Mu kekuatan, kuasa, ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau terus diisi oleh firman-Mu. Hati kami, pikiran kami, hidup kami terus mau dipimpin, dibimbing Tuhan. Karena kami sangat percaya firman-Mu terus akan membawa kami masuk dalam lebih dalam, di dalam kebenaran, kekudusan, kesempurnaan-Mu Tuhan. Bersabdalah Engkau Tuhan pada saat ini bagi kami. Biar firman menjadi pendorong utama untuk kami masuk lebih dalam, bertemu muka dengan muka. Saat kami datang Tuhan, menyembah Engkau, berdoa kepada Engkau. Seluruh jemaat mengurapi dengan Roh Kudus, agar mampu mendengar, percaya, yakin Tuhan, menjadi pelaku yang setia. Hamba-Mu juga mohon belas kasih kemurahan Tuhan saja. Urapi hamba, mulut bibir lidah hamba-Mu, agar mampu menyampaikan firman dengan segala kebenaran, kemurnian, sesuai dengan
kehendak hatimu Bapa bagi kami. Terima kasih. Jika masih ada sisa kuasa iblis setan mengganggu konsentrasi kami saat mendengar firman, kami bersatu memanggil nama di atas segala nama untuk tolong hancurkan dia, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Berkata-katalah Engkau Yesus, kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Kembali saya menyapa kita sekalian. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpah-limpahkan di dalam kehidupan kita. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya. Mari kita persiapkan Alkitab kita, catatan kita, jikalau kita mau mencatat, mari supaya kita tidak terganggu dan mengganggu, ambil sikap yang benar, karena inilah yang terutama di dalam kita beribadah melayani Tuhan, yaitu bagian yang terbaik seperti Maria, duduk dengan tenang mendengarkan perkataan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita akan buka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Surat 2 Timotius pasal yang ketiga, kita baca ayat 1 dan 5. Surat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 dan 5. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Kita hanya baca ayat 1 dan 5 saja. Bapak Saudara bisa baca di rumah nanti 2, 3, 4. Ya. Demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perhatikan sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan sudah begitu jelas, lugas, tegas, menyatakan dalam surat Timotius ini, dikatakan di sana, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kesukarannya bukan berkurang-kurang, tetapi bertambah-tambah. Ya, 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, firman ini sering sekali dikaitkan, dihubungkan oleh hamba Tuhan tentang bagaimana orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang hidupnya dikuasai oleh perbuatan keinginan daging. Dan lebih khusus lagi, ayat 2 sampai dengan yang keempat ini adalah ikatan kuasa jerat dari kedagingan yang menjadi alat antikris untuk menggugurkan orang-orang Kristen. Itu sebabnya firman sudah begitu jelas kepada kita bahwa di hari-hari terakhir ini kita harus menang atas antikris. Kita harus menang atas kuasa antikris. Kuasa antikris salah satunya itulah roh jual beli. Kita harus perhatikan ini sidang jemaat Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat 5, kalau kita betul-betul mencermati, Tuhan sudah berikan kunci utama untuk kita itu bisa menang atas kuasa antikris, kekuatan antikris. Dikatakan ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya itu persamaan kalimatnya, kenyataan yang sebenarnya, nah itu sama ya. Mungkin jemaat yang lansia ada yang tidak tahu ada persamaan kalimat seperti itu. Jadi gak usah bingung, saya bantu. Pada hakikatnya, kenyataan yang sebenarnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
Jadi ayat 1 sudah diperingatkan, ayat 5 dikunci daripada ayat 2, 3, dan 4. Jadi jelas sidang jemaat Tuhan. Kekuatan utama kita untuk menang atas kekuatan antikris adalah menerima dan mengalami kuasa ibadah. Hari-hari ini coba kita cek, kita periksa pribadi lepas pribadi kita. Seberapa rindu dan aktifnya kita di dalam beribadah. Seberapa banyak dan seringnya kita mengalami kuasa ibadah di dalam hidup kita. Seberapa kuatnya, totalnya kuasa ibadah bekerja, berkuasa di dalam hidup kita dimanapun kita berada. Jangan sepelekan kuasa ibadah. Itulah firman Tuhan. Ya, kuasa ibadah bukan bicara soal pembicaranya dari kota, dari luar negeri, bukan. Kuasa ibadah bukan berbicara soal gedung gerejanya mewah, megah, bukan. Apalagi hal-hal yang lain, yang semuanya itu salah. Karena firman Tuhanlah yang menjadi kuasa ibadah. Jadi ini kekuatan utama kita sidang jemaat Tuhan. Untuk kita menang atas antikris. Coba tanya hatimu. Seberapa rindu, seberapa aktif kita beribadah? Bagaimana mungkin kita mendapatkan kuasa ibadah kalau kita itu tidak rindu, tidak aktif beribadah? Rindu dulu, aktif dulu beribadah, baru mendapatkan kuasa ibadah. Seberapa sering kita, seberapa banyak kita mengalami kuasa ibadah? Tidak menjadi jaminan orang yang aktif juga, rajin juga ke gereja, tidak menjadi jaminan dia juga sering, dia juga banyak mengalami kuasa ibadah. Tidak jaminan juga. Mari kita perhatikan seberapa kuat totalitasnya kuasa ibadah itu berkarya di dalam kehidupan kita. Waspada. Kunci utamanya adalah kita menerima dan mengalami kuasa ibadah. Waspada, akhir zaman didapati oleh Tuhan ada orang Kristen yang memungkiri kekuatan ibadah, kuasa ibadah. Firman kebenaran Alkitabiah itulah kuasa ibadah. Jadi mari kita perhatikan sama-sama. Hari-hari ini kita jangan sampai membuat gereja itu seperti bioskop, seperti teater. Kalau pembicaranya pendeta A, ya, minat untuk mendengar, enggak ngantuk untuk mendengar. Kalau pembicaranya pendeta B, kurang serius mendengar, ya kurang minat untuk mendengar, kurang tertarik. Sama kan dengan bioskop dan teater. Kalau filmnya bagus, yang nonton banyak. Kalau filmnya nggak bagus, apalagi ada spoiler bocoran yang kurang enak, penontonnya sedikit. Teater juga gitu, kalau yang lakonnya bagus, yang nonton banyak. Yang minat banyak. Tapi kalau yang lakonnya orang biasa, yang nonton sedikit. Hati-hati. Kita kadang membuat gereja itu seperti bioskop untuk kita, teater untuk kita. Kalau pembicaranya baik, kita suka, ya, pembicaranya dari luar kota, dari luar negeri, kita antusias, kita betul-betul tertarik, memperhatikan, nggak ngantuk sama sekali. Tapi kalau pas pembicaranya orang biasa, ya, pengerja mungkin, majelis gereja, belum ada titel apapun di belakangnya, kurang tertarik, ngantuk. Kita sudah membuat gereja di mana kita beribadah, kita membuat untuk diri kita gereja itu menjadi hanya sekedar bioskop dan teater. Hati-hati Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan.
Hati-hati. Kita perlu perhatikan ini masing-masing di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kuasa ibadah itu tidak tergantung gereja besar, gereja kecil, tidak bergantung pendeta lokal, pendeta interlokal, in luar negeri, tidak tergantung sama sekali. Asal yang disampaikan adalah firman kebenaran Alkitabiah, itulah kuasa ibadah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau yang disampaikan firman kebenaran Alkitabiah, Tuhan berkata, jangan memungkiri. Ya, saya membaca memungkiri. Untuk saya lebih paham apa sih memungkiri ini, karena memang Alkitab ini ada terjemahan asli, terjemahan lama, terjemahan sehari-hari, terjemahan bahasa daerah, terjemahan baru, ini yang kita baca sekarang, memungkiri. Lalu cari di Google, apa arti dari kata memungkiri? Memungkiri itu, saya temukan memungkiri itu menjauhkan diri dari kuasa ibadah. Jadi memungkiri itu menjauhkan diri dari kuasa ibadah. Dia nggak mau dekat dengan kuasa ibadah. Dia nggak mau dekat dengan firman Tuhan. Memungkiri itu mengingkari. Memungkiri itu tidak membenarkan. Jelas-jelas yang disampaikan firman kebenaran Alkitabiah, tetapi dia tidak membenarkan, dia menyalahkan firman Tuhan. Dia nggak mau terima firman Tuhan. Memungkiri itu tidak mau mengakui. Itu kan pinter-pinteran Pak Samuel saja, Pak Stephen saja, pinter-pinteran aja ngomong gitu. Nggak ada itu. Tidak mau mengakui. Memungkiri itu sampai pada menolak kuasa ibadah di dalam kehidupannya. Mari sidang jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua sebagai orang percaya di tempat ini rindu sekali. Setiap kita punya masalah, ada jalan keluar. Setiap kita punya kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Setiap kita mempunyai kesedihan, Tuhan hiburkan. Setiap kita punya kehancuran, keterpurukan, Tuhan yang angkat dan pulihkan. Saya percaya itu semua kerinduan kita. Saya percaya semua kita rindu mengalami mujizat Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Saya percaya kita mengalami itu semua, merindukan itu semua. Tetapi kuncinya bukan soal gereja besar, gereja kecil, gereja kota, gereja desa, pembicaranya A, B, C, D, Z, bukan. Kuncinya adalah firman kebenaran Alkitabiah. Coba kita lihat di dalam Markus 6 ayat 1. Markus 6 ayat yang pertama. Markus 6 ayat yang pertama. Markus 6 ayat yang pertama, kita baca lengkap sampai ayat yang ke-6a. Markus 6 ayat yang pertama, kita baca lengkap sampai ayat yang ke-6a. Demikian, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Harusnya lebih banyak dari itu, tetapi karena sangat sedikit sekali, sehingga seakan-akan itu tidak dianggap. Yesus menganggap dia tidak mengadakan satu mujizat pun di sana. 6a, ia merasa heran
atas ketidakpercayaan mereka. Lihat, sidang jemaat Tuhan, sekaliber Yesus, sekelas Yesus pun yang khotbah sudah jelas yang dikatakan, yang diberitakan adalah firman kebenaran Alkitabiah. Kalau memang hatimu adalah hati yang keras, hati yang bebal, tidak percaya, maka hidupmu tidak akan pernah mengalami mukjizat Tuhan. Kurang hebat apa Yesus? Kurang hebat apa? Kalau saya baca ini berulang-ulang, saya sadar diri kalau saya memberitakan firman Tuhan, membagikan berkat firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara tidak percaya, tidak terima, saya sadar diri. Tetapi kalau Bapak, Ibu, Saudara, apa yang saya sampaikan bagikan itu adalah berkat firman kebenaran Alkitabiah, hidupmu mau terima, hidupmu mau alami, maka kuasa ibadah itu bekerja dalam hidupmu, menghasilkan mukjizat di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Mari jangan lihat orang. Jangan lihat orang hari-hari ini. Ya, jangan lihat orang. Mari. Fokus kita akhir zaman ini adalah menerima dan mengalami kuasa ibadah. Firman Tuhan yang kita terima di dalam ibadah yang kita hadiri, nikmati bersama-sama. Di Nazaret tidak ada satu mujizat pun dikatakan di sana. Jangan-jangan kita tidak pernah mengalami mujizat Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Jangan-jangan sampai sejauh ini sebenarnya kita tidak percaya firman. Sebenarnya kita tidak pernah menerima dan mengalami kuasa ibadah di dalam hidup kita. Hati-hati sidang jemaat Tuhan, jangan keras hati, jangan kita bebal, jangan tidak percaya. Firman kebenaran sudah sering kita dengar. Ayo, jangan punya hati yang mengasihi dan cinta uang. Oh, sudah sering sekali itu didengar. Jangan punya hati yang mengasihi dan cinta uang, sudah sering sekali. Tetapi kita masih bisa saja karena cinta uang, kita menomorduakan, kita tidak memperdulikan untuk kita menerima kuasa ibadah di dalam hidup kita. Kita cinta uang, kita kejar pekerjaan kita, bisnis kita. Hal-hal duniawi yang membuat kita tidak pernah mengalami kuasa ibadah di dalam hidup kita. Sudah sering firman Tuhan, firman kebenaran kita dengar. Ya, firman Tuhan mengatakan, ayo hargai korban Kristus. Itu juga sering kita dengar. Jangan keras hati, jangan bebal, jangan tidak percaya. Lakukan. Tapi kenyataannya mungkin kita masih saja tidak menghargai korban Kristus. Masih suka, masih gemar jatuh bangun di dalam dosa, jatuh bangun di dalam dosa. Itu orang tidak menghargai korban Kristus. Dan yang terakhir, kita sering sekali mendengar firman kebenaran mengatakan, jangan hidup menuruti naluri hawa nafsu daging, yang semuanya itu membuat kita menjadi manusia akhir zaman, manusia antikris, di dalam 2 Timotius tadi 3 ayat 2 sampai dengan 4. Itulah kualitas manusia antikris akhir zaman, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari percaya dan klaim di dalam hidup kita bahwa kuasa ibadah itu heran, kuasa ibadah itu ajaib, firman Tuhan itu ajaib di dalam kehidupan kita. Lihat ayat yang ke-6. Lihat ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka.
Kita sudah hidup di akhir zaman. Kita sudah menerima firman penginjilan, firman pengajaran. Kita sudah lama hidup menjadi orang Kristen. Kita juga sudah lama mungkin melayani Tuhan. Kita sudah lama menjadi jemaat di tempat ini. Tetapi jikalau kita sampai tidak pernah mengalami kuasa ibadah di dalam hidup kita, memungkiri kekuatan ibadah, kalau Yesus saja heran kalau kita masih tetap menjadi Kristen tidak percaya, keras hati, bebal, apalagi saya lebih heran lagi, sidang jemaat Tuhan. Kok bisa? Kok bisa ya? Kok bisa sudah lama jadi orang Kristen, sudah tergembala lama, sudah diselamatkan, sudah menerima anugerah firman penginjilan, firman pengajaran, masih tetap keras hati, masih tetap bebal, masih tetap tidak percaya. Saya juga terlebih heran kalau masih ada orang Kristen seperti itu, kalau masih ada jemaat Tuhan seperti itu di tempat ini. Semoga tidak ada lagi. Ya, mari kita sama-sama memperhatikan. Coba kita lihat di dalam Lukas 2. Lukas 2 pasal yang kedua ayat 46 sampai 47. Lukas 2 46 dan 47, perhatikan. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Iya, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, tua-tua Israel termasuk di sana. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Tetapi alim ulama ini hanya sebatas heran dengan kecerdasan Yesus, dengan jawaban yang diberikan oleh Yesus. Tapi mereka tidak percaya, tidak mau menerima keberadaan Yesus sebagai Mesias. Yang pada akhirnya mereka juga lah yang merencanakan untuk membuat Yesus tersalib mati di Golgota. Banyak orang Kristen seperti ini, sidang jemaat Tuhan. Ya, dengar khotbah pendeta A, wah luar biasa. Oh, luar biasa. Khotbahnya luar biasa. Sungguh-sungguh mantep banget khotbahnya pendeta A itu. Luar biasa. Luar biasa khotbahnya. Tetapi apa? Dia memungkiri kekuatan ibadah itu. Dia tidak percaya, dia tidak melakukan, dia tetap keras hati, dia tetap bebal di dalam hidupnya. Karena kalau memang dia tidak sebatas luar biasa mengagumi firman Tuhan, maka sudah dipastikan 2 Timotius 3 ayat 2 sampai dengan 4 tidak ada lagi di dalam hidup kita. Tidak ada lagi di dalam hidup kita. Tetapi kalau itu masih ada, samalah kita seperti alim ulama yang kagum akan kecerdasan Yesus, firman Tuhan yang ajaib, perkataan-perkataan Yesus yang bijaksana di dalam hidup kita. Sama akhirnya, kalau kita masih tetap saja keras hati, tetap saja bebal, tetap saja tidak percaya. Jangan begitu, sidang jemaat Tuhan. Sekali lagi saya katakan, yang terpenting kita harus menerima dan mengalami kuasa ibadah, kekuatan ibadah di dalam hidup kita. Mau ibadahnya onsite, mau ibadahnya live streaming online, jadikan dirimu betul-betul siap untuk menerima kuasa kekuatan ibadah kita. Itulah firman Tuhan. Itulah firman Tuhan. Di saat kita terima firman Tuhan dengan sepenuh hati kita, di saat kita terima firman Tuhan untuk masuk di dalam loh hati kita, kita amenkan firman Tuhan dan kita percayai firman Tuhan dan kita mau lakukan firman Tuhan, maka sudah pasti kuasa ibadah di dalam hidup kita akan kita alami.
Sehingga semakin kita aktif, semakin kita sering, semakin kita banyak menikmati menerima kuasa ibadah, maka semakin banyak juga mujizat-mujizat Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita. Mari, itu kuncinya untuk kita bisa menang atas antikris, untuk kita tidak menjadi manusia antikris di akhir zaman. Jangan memungkiri kekuatan ibadah. Ayo sidang jemaat Tuhan. Hari-hari ini hari-hari yang sukar. Mari kita perhatikan sama-sama. Perbanyak doamu, perbanyak kesetiaanmu dalam ibadah pelayanan. Terlebih, jaga hatimu. Jangan keras, jangan bebal. Jangan pernah memungkiri kekuatan ibadah. Terimalah, alamilah kekuatan ibadah, kuasa ibadah di dalam hidup kita. Itulah kunci utama kita menang atas segala ikatan antikris. Kita menang tidak menjadi manusia antikris akhir zaman. Dan kita mengalami muzizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu Tuhan Yesus mau untuk kita alami hari-hari ini. Mari, firman Tuhan hari-hari ini secara khusus mengatakan, ayo jadilah rumah doaku, jadilah penyembah-penyembah yang benar. Khususnya malam hari ini kita datang ya untuk menjadi rumah doa Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah Bapa. Para pelayan mempersiapkan diri. Mari kita sidang jemaat Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar ini, kita perhatikan sama-sama sidang jemaat Tuhan. Tuhan rindu saya, kita semua, untuk hidup tidak memungkiri kekuatan ibadah. Mari nikmati, terima, karena itulah kuncinya untuk kita menang atas antikris, untuk kita mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup kita, keluarga kita, buah nikah kita, bisnis kita, pekerjaan kita, seluruh hidup kita. Mujizat Tuhan dilimpah-limpahkan di akhir zaman ini, karena ini adalah hari-hari yang terakhir. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari sidang jemaat Tuhan, ambil tempat untuk kita datang menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Yang mau berdiri silakan berdiri, yang mau duduk silakan, yang mau berlutut silakan. Yang terpenting hatimu. Mari datang kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan. Percayai firman Tuhan. Kalau kita ingat bagaimana Bapa menjadikan semua isi langit bumi ini karena firman-Nya. Dia berkata jadilah, jadi. Hari pertama sampai pada hari yang ke-6. Jadilah, jadi. Biarlah itu juga membuat kita semakin percaya bahwa firman Tuhan sanggup mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kita. Kalau langit, bumi serta isinya ada karena firman-Nya, kita pun pasti ditolong oleh Tuhan. Kita pun pasti dipulihkan oleh Tuhan. Percaya firman Tuhan. Alami terus kuasa, kekuatan ibadah di dalam hidup kita. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, haleluya. Kita ulang lagi intronya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup, apapun yang terjadi dalam hidup, mari nyanyikan sidang jemaat Tuhan. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Jangan ragukan kasih Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu
apapun yang terjadi. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Amin. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Dari atas lagi, apapun yang terjadi, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, haleluya. Apapun yang terjadi, amin, dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Kau bersabda dan selamatkanku, amin. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku. Sekali lagi, Kau berfirman, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, selamatkanku Tuhan. Kau berfirman mengerjakan mukjizat di dalam hidupku.
Haleluya, haleluya. Kami percaya firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu Yesus. Langit dan bumi Kau yang ciptakan, Kau yang berfirman semuanya ada beserta isinya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu kekal Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin di dalam hidup kami. Haleluya. Kami pegang janji-Mu, kami pegang janji-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami pegang janji-Mu Tuhan, kami percaya firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang berfirman yang tidak ada menjadi ada. Kau yang berfirman yang mustahil menjadi tiada yang mustahil. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami selalu rindu Tuhan. Loh hati kami dipenuhi dengan firman-Mu. Haleluya. Lubuk hati kami dipenuhi dengan firman-Mu. Haleluya. Kami terima perkataan-Mu Bapa. Kami mau alami kuasa firman-Mu. Kami mau alami kuasa firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang kami percaya, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Engkau Bapa yang baik, Bapa kami yang kekal, Bapa kami yang ajaib. Engkau maha besar, maha kuasa, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Kau yang kami andalkan Yesus. Kau Raja kemenangan kami, Kau Raja kemuliaan, Raja segala raja di dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, firman-Mu lah kekuatan kami Tuhan. 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 Haleluya. 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 Haleluya.
firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kuasa firman-Mu lah Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menjadi kekuatan dua sayap burung nasar untuk kami bisa menang melewati angin badai di dalam hidup ini. Membuat kami menang atas setiap angin ribut di padang gurun dunia ini Tuhan. Kami mau terus pegang firman-Mu di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang menuntun langkah kami. Firman-Mu Tuhan yang memerintah berdaulat di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam nikah kami, dimanapun kami berada. Firman-Mu lah Tuhan yang terutama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah menerima berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Supaya kami hari-hari ini menyadari bahwa ini adalah hari-hari terakhir di akhir zaman, di mana akan banyak kesukaran yang semakin bertambah-tambah, yang semuanya itu bisa membuat kami gugur, membuat kami Tuhan kalah, sehingga kami menjadi manusia-manusia antikris di akhir zaman. Tetapi jikalau kami terus setiap hari, setiap saat tidak pernah memungkiri kekuatan ibadah kami Tuhan di dalam hidup kami, maka kami akan terus setiap hari dilepaskan, dibenangkan, dibebaskan dari setiap jerat ikatan kuasa antikris Tuhan, sehingga kami menjadi kehidupan yang menang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus-Mu Bapa yang mengurapi semua jemaat-Mu, yang menyempurnakan firman-Mu di dalam kehidupan kami semua.
Sehingga firman-Mu nyata mendarah daging dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap nikah rumah tangga mereka. Berkati Tuhan, biarlah nikah-nikah mereka dipenuhi dengan kasih yang dari sorga, damai sejahtera, sukacita sorga. Sehingga nikah-nikah sidang jemaat menjadi nikah-nikah yang hangat, harmonis, langgeng Tuhan. Tidak ada keretakan, perpecahan. Semua menyatu di dalam kesatuan nikah yang menuju nikah yang rohani Tuhan. Berkati setiap buah nikah kami menjadi buah-buah nikah yang cerdas, bijaksana, menonjol Tuhan. Buah nikah yang berprestasi, takut akan Tuhan, mempermuliakan, menjadi saksi Tuhan. Berkati mereka Tuhan, masa depan mereka. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jamin buah-buah nikah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu yang bermata pencaharian, pekerjaan, bisnis, usaha apapun itu Tuhan. Tolong Tuhan, biar Engkau senantiasa membukakan pintu-pintu ditutup oleh dunia, oleh manusia. Tetapi Tuhan sanggup membuka pintu-pintu baru. Tingkap-tingkap lagi terbuka, mencurahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub bagi seluruh umat-Mu. 30, 60, 100 kali lipat itu janji-Mu Tuhan, yang kami klaim tergenapi bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin ada jemaat-Mu yang saat ini sedang terganggu kesehatannya, atau dalam masa-masa pemulihan. Dimanapun saat ini mereka berada, Engkau melihat Tuhan. Engkau melihat mereka butuh jamahan tangan-Mu. Engkau melihat mereka butuh lawatan Tuhan. Engkau Tuhan kiranya ulurkan tangan-Mu menjamah. Biarlah kuasa bilur-Mu mengalir dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Kami berdoa Tuhan, bersehati. Kami patahkan, kami angkat, usir, buang segala sakit penyakit dari tubuh jemaat-Mu. Siapapun dia, Engkau maha tahu. Kami tolak segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Berkati agenda ibadah kami sepanjang minggu ini. Ibadah-ibadah pengembalaan, berkati Tuhan. Biarlah imam-imam-Mu yang bertugas, tidak ada satupun yang lupa, yang lalai Tuhan. Benar-benar mempersiapkan dengan baik, dengan matang untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang membagikan berkat firman Tuhan. Engkau pakai Tuhan, Engkau pakai Bapa, menjadi saluran makanan rohani yang menyehatkan, menyegarkan, mendewasakan sidang jemaat-Mu hari-hari ini. Terlebih mempersiapkan sidang jemaat-Mu yang kudus, yang siap sedia menjadi gereja Tuhan sempurna mempelai wanita-Mu Yesus. Dan juga kami teringat untuk Tuhan ibadah puasa hari Sabtu. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ingatkan Tuhan jemaat-Mu yang rindu untuk Tuhan datang kepada Tuhan dengan remuk hancur hati. Untuk setiap pergumulan kami mau datang berdoa puasa di tempat ini hari Sabtu. Tuhan tolong ingatkan jemaat-Mu, baik jemaat-Mu yang di Eben maupun yang di Tempuran, khususnya para pelayan imam-imam-Mu Tuhan hari-hari ini. Untuk kami banyak-banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau pakai seluruh para pelayan-Mu yang Tuhan akan pakai dalam ibadah puasa kami nantinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan buat juga program gereja kami renovasi lantai 2. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah Maha Kuasa, Maha Besar. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Bukalah tingkap-tingkap langit. Berkati jemaat-Mu supaya semua bisa berkorban. Berkati, gerakkan Tuhan setiap hati-hati yang terbeban, bermurah hati untuk bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Ini adalah proyek Tuhan, ini adalah pekerjaan Tuhan. Bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan kiranya mencurahkan berkat sehingga semuanya bisa Tuhan diawali dan diakhiri dengan baik demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati bangsa dan negara kami, dari pusat sampai pada daerah, berkati Tuhan. Berkati aparat keamanan kami, TNI Polri, berkati dalam setiap menangani gangguan-gangguan nasional maupun daerah-daerah yang mengganggu keamanan negara kami, yang mengganggu kerukunan
di dalam beragama di tempat ini, di negara kami. Semuanya Tuhan, gangguan secara nasional, Tuhan pakailah pemerintahan kami dari pusat sampai daerah bisa bekerja dengan maksimal dan optimal Tuhan. Tuhan pakai semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khususnya kota Kabupaten Mojokerto ini berkati. Ibu Wali Kota, Ibu Bupati beserta jajarannya berkati Tuhan. Sampai pada RT RW berkati semua. Berkati gereja-gereja di kota Kabupaten Mojokerto menjadi gereja-gereja yang bersinar. Menjadi gereja-gereja yang betul-betul bisa berdampak di dalam kasih-Mu Bapa. Menceritakan Tuhan, menyinarkan kasih kemuliaan-Mu Tuhan bagi kota Kabupaten Mojokerto di mana Tuhan tempatkan gereja-gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh pergumulan jemaat-Mu yang mungkin belum terucapkan pada malam hari ini, tetapi ada di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Engkau Roh Kudus, Engkau Tuhan Yesus, tahu Tuhan setiap kebutuhan kami. Engkau tahu Tuhan. Semuanya itu kami serahkan kepadamu. Bagimu segala sesuatunya Tuhan mungkin. Bagimu segala sesuatunya mudah Tuhan. Kami percayakan semua padamu. Kerjakan Tuhan karyamu di dalam hidup kami semua jemaat. Indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau berterima kasih karena janji Tuhan, karena firman Tuhan di dalam hidup kita, karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Setiap janji-Mu Tuhan simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam. Sekali lagi terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu di dalam hidupku.
haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Walau rasa-rasanya tidak cukup Tuhan, hanya ucapan mulut berterima kasih, bersyukur. Tapi biarlah mulut kami ini tidak pernah berhenti untuk mengatakannya, supaya kami selalu ingat semua oleh karena kasih setia Tuhan saja. Semua hanya oleh anugerah Tuhan saja. Jauhkan mulut kami ini untuk sumpah serapah. Jauhkan mulut kami ini untuk kata-kata sia-sia. Jauhkan mulut kami ini untuk menyalahkan Tuhan. Jauhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami akan selesaikan ibadah kami malam hari ini. Curahkan berkat-Mu bagi kami. Mari sidang jemaat Tuhan, buka hatimu seluas-luasnya. Arahkan kepada Bapa Surgawi. Tuhan Yesus yang akan segera memberkati kita. Haleluya. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Allah Anak menyertai kita, memberkati kita. Persekutuan bagi Roh Kudus memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua. Orang-orang yang menang atas ikatan antikris. Orang-orang yang senantiasa sepanjang umur hidupnya menerima, menikmati, mengalami kuasa kekuatan ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang menerima berkat ini dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah-ibadah kita mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.